Kalau pernah dengar sapi presiden pun pernah ngambil dari sini Pak Mahfud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Amin Huda Nur Arif. Sekarang kita sedang berada di daerah Makroman. Ini di daerah ikut Kecamatan Sambutan, masih lingkup wilayah kota Samarinda. Nah, di sini kita sedang berada di salah satu kandang yang kalau kelas-kelas di Samarinda, isi kandang di sini ini kelas-kelas sapi super teman-teman. Nah, sekarang kita langsung dengan ownernya, kita langsung boleh berkenalan. Pak, dengan Pak siapa? Mas Mahfud. Nah, ini Mas Mahfud ya. Beliau adalah salah satu peternak yang hobinya itu mengoleksi sapi-sapi besar. Nah, sapi-sapi besar ini biasanya berasal dari beberapa daerah. Kalau sapi-sapi besar memang kalau di area Kalimantan Timur, khususnya di area Samarinda, untuk mendapatkan apa ya istilahnya, bakalannya itu agak Sulit. ya gampang-gampang sulit. Apalagi sekarang ini adalah zaman PMK wabah ya. Jadi sapi-sapi dari Jawa terutama ya Pak Mahfud ya, Jawa, terus dari Sulawesi itu agak sulit untuk masuk di daerah atau di kota Samarinda. Nah, sapi-sapi yang ada di sini biasanya Pak Mahfud ini cara memilih sapinya itu bagaimana Pak Mahfud untuk mendapatkan sapi-sapi bakalan-bakalan yang ini kategori besar. Tapi saya lihat di sini memang sapinya banyak sapi-sapi yang saat ini masih blasteran Pak Mahfud ya. Ya. Dibilang blaster ya, seperti itu. Ini bagaimana Pak Mahfud untuk memperoleh sapi-sapi yang saat ini Pak Mahfud? Kalau saya sih petani ya cari sapi yang kurus-kurus Pak. Kan masalahnya digemukkan. Iya. Yang penting tulangannya bagus, bisa tahan. Nah, untuk sapi-sapi ini yang ada sekarang ini Pak Mahfud, ini rata-rata asal mulanya dari daerah mana? Atau dari Samarinda sendiri? Atau memang dari luar? Ada yang gitu? Ada yang dari Petung, dari Longikis ada Pak, ambil. Oh begitu. Ya. Dari daerah-daerah di sekitar Samarinda juga. Di IKN sana Pak. Di daerah, maksudnya di wilayah Kaltim juga. Kaltim juga, cuma jadi ambil di petani juga Pak. Jadi Pak Mahfud ini memang istilahnya banyak relasi teman-teman kelompok tani atau petani yang peternak sapi juga, sehingga misalnya di suatu daerah ada sapi yang masuk di kriterianya Pak Mahfud, beliau langsung akan datangi dan langsung akan ambil, kalau cocok ya beliau pelihara untuk dijadikan bakalan-bakalan di sini Pak Mahfud, begitu ya? Iya Pak. Nah, masuk juga kalau ada sapi-sapi dari luar pulau yang masuk, kalau ada yang masuk juga Pak Mahfud juga biasanya ikut serta dalam memilih sapi, sehingga sapi-sapinya nanti juga kualitasnya bagus-bagus. Nah, seperti itu. Kandang di sini, ini kita lihat kandangnya Ayam. dulu nih bekas kandang ayam teman-temannya, bekas kandang ayam yang dialih fungsikan menjadi kandang sapi. Tentunya kalau kandang sapi tentunya untuk limbah dan polusinya nggak sebau ayam Mbak ya. Ya betul, gitu. Karena di sini saya lihat sekarang sudah banyak rumah-rumah Pak ya. Ya benar. Nah, makanya kandangnya ini dialihkan menjadi kandang sapi. Boleh tahu Pak, untuk kandang yang di sini Pak, ini kurang lebih kapasitas berapa ekor? Kalau ini 18 ekor Pak, kalau full cuma kan kurang 3 sudah. Oh, 18 ekor ya? Ya ini tinggal 15 ya Pak. 15 ekor. Jadi ini sebegitu panjangnya. Yang biasanya kalau kita di teman-teman yang biasa menernak sapi kelas-kelas Bali kecil, itu paling bisa muat 20 sampai 30 ekor. Tapi kalau untuk sapi besar, ini cuma muat sekarang 15 ekor. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat bentuk sapi-sapinya teman-teman. Oh iya. Nah, rata-rata sapi-sapi Angus. Istilahnya kawin suntik ini Pak ya? Kawin suntik. Kawin suntik itu hasil persilangan, misalnya Bali dengan Angus, Bali dengan Limosin, atau PO dengan Angus ya. Banyak. Kalau orang sini bilang blasteran. Ini Angus Pak ya? Angus. Ini Angus, ini Angus. Ini PO Pak. Oh, ini PO ya Pak ya? PO
PO disilang mungkin dengan angus atau limosin mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Jadi ini sapinya adalah sapi-sapi sebenarnya hasil persilangan. Ini pun sapinya luar biasa, rangkanya bagus nih. Oh, tingginya aja, oh, sehidung saya. Nah, kalau saya tingginya 175, kalau sehidung saya kurang lebih tingginya ini 160-an. Artisnya nih. Ikut terus ini teman-teman. Nah, nggak apa-apa. Ya, kalau ini sapi-sapi jenis blasteran juga ini. Angus kayak si mental ya, ada buktinya ini. Nah ini ada bekas hidung nih. Kalau sapi ada bekas hidung kayak gini, biasanya sapi-sapi ini asal-asal dari daerah NTT juga kadang biasa kayak gitu. Iya. Nah ini rata-rata sapi angus PO. Ini ada Bali juga Pak ya? Bali Pak. Nah ini Bali juga, Bali. Tapi juga super juga teman-teman nih. Bali. Ah ini. Enggak apa. Ini anak. Ini luar biasa nih Pak. Sana. Ini kira-kira beratnya berapa Pak? Mahfud yang ini Pak? Belum tahu sih Pak. Kalau diukur sket sih sekitar 800 pasti ke atas sih Pak. 800 ke atas ya. 800 ke atas. Ini sapi-sapi angus. Ini apa jenisnya Pak? FH ini Pak. Ini Eva ya? Sapi Jawa sih ini Pak. Oh dari Jawa? Dari Jawa Pak. Awalnya dari Jawa teman-teman ini. Eva, tingginya 100. Ini 165. 165 lebih. Jadi hampir 170-an lah Pak. Hampir 170. Ini sapi-sapi dengan berat kurang lebih 800 ke atas. Ini juga ini juga kayak si mental tadi. Kupang. Si mental dari daerah Kupang ya seperti ini kayaknya. Ini lehernya nih, lehernya luar biasa teman-teman, leher beton. Nah ini kita cari satu-satu sapinya di sini. Ini sapi-sapi super yang bisa ditemukan di daerah Samarinda. Ini khususnya di daerah Makroman ya, di kandangnya Pak Mahfud ini. Ini biasanya kalau calon-calon pembelinya adalah bos-bos besar teman-teman. Nah, itu PO juga. PO ini PO Pak ya? PO Pak. Nah tapi PO ini juga gak kalah saing dengan sapi-sapi yang lain, asalkan kita merawatnya dengan bagus juga gak kalah bagus badannya nih. Ini si mental ya. Ya. Mental itu juga daerah PO. Oke. Pak Mahfud, ini kan sapi-sapi besar seperti ini Pak Mahfud. Untuk penjualannya nanti Pak, di saat hari raya Idul Adha atau untuk menjual nanti biasanya ada kendala nggak Pak Mahfud? Kalau boleh tahu untuk ya kalau kendala sih tergantung rezeki Pak. Kalau jual sapi besar kan biasanya ada pelanggan yang memang langganan datang ke sini sendiri. Iya. Kadang ada pas kemarin kan tambang namanya sepi kan libur. Oh begitu. Ya wajar ya Pak. Namanya usaha kan pasang surut. Betul. Yang COVID kemarin kan atau waktu apa? Yang COVID tuh sempat kemarin, dari COVID kemarin tuh sapi 30 sisa 6 Kak Pak. Oh, sapi-sapi besar kayak gitu juga ya? Ya, sisa 6. 6. Jadi 6 itu sisanya dipotong ke jagal Pak. oh begitu. Masuk aja ya? Tapi masih masuk. Masih masuk. Karena Masih memang masuk. dagingnya memang masuk teman-teman. Karena sudah dirawat maksimal, walaupun dipotong ke jagal, dagingnya juga masih intinya ada income tidak Pak. rugi lah. Masih ada lebihnya dari harga modalnya seperti itu. Kalau pernah dengar sapi presiden pun pernah ngambil dari sini Pak Mahfud ya? Oh, sapi presiden enggak Pak, tempat teman Pak. Oh gitu, dari tempat-tempat di daerah sini tapi. Saya enggak mau kemarin Pak. Oh, gitu. Sebenarnya ditawari ikut tes seleksi, cuma kan saya pikir sapinya kan belum layak. Bobotnya juga belum begitu. 1 ton up Pak lah. Oh memang yang dicari sapi presiden yang 1 ton up. lebih ya. Akhirnya kemarin ngambil di tempat Teman juga. teman yang lain sehingga Pak Mahfud ini kayaknya minder duluan ini. Ya enggak Pak, bukan gitu. Kasih kesempatan kan. Oh gitu. Ya, Tapi sebelumnya pernah dapat sapi presiden? enggak Pak, saya enggak, langganannya bos tambang-tambang aja sih Pak. Oh, Kalau saya enggak. bukan Pak. Pak Presiden bukan langganan Pak Mahfud. Bukan Ternyata jadi- langganan Pak Mahfud adalah bos-bos tambang. Karena Ya. di daerah Makroman ini termasuk daerah yang dekat dengan area-area Tambang.
tambang. Jadi Pak Mahfud memang relasinya adalah orang-orang yang bergerak di bidang pertambangan. Kalau bos-bos tambang, sapi-sapi besar, harga-harga tinggi pun sebenarnya nggak masalah, asalkan mereka senang, pasti sapinya juga dibeli. Cocoknya di hati lu, Pak. Iya, sapi seperti itu. Nah, Pak Mahfud, untuk sapi-sapi ini Pak Mahfud ada apa semacam pakan tambahan nggak Pak Mahfud untuk merawat sapi-sapi seperti ini? Kalau biasanya sih Pak, ya kalau sapi yang besar itu pakai ampas. Ya. Ampasnya 10 piring lah 10 piring sekali ngasih. sekali makan. Iya. Terus dedaknya 3 kilo, senratnya 3 kilo. Oh, kalau dedak kan punya Ini sendiri. slab Ya. padi sendiri ya. Punya, jadi produksi dedaknya aman saja. Makanya Pak Mahfud nggak khawatir. Nggak perlu. Ada konsentrat juga. Ada sih Pak, Iya. lokal aja. Tapi konsentrat itu cuma sebagai Campuran. pelengkap saja. Karena kalau sapi besar kan butuhnya karbohidrat sudah. Ya. Pak. Nggak butuh protein yang Oh banyak. begitu ya? Ya. Iya. Itu Kan pendapat belajar Pak aja, Mahfud, Pak. teman-teman, ya. Jadi kalau pakan dedak apa Pak? Ampas aman aja ya. Aman. Tapi pakan utamanya adalah dedak daerah sini. Ya dedak. Iya. Ini junior ikut terus teman-teman Ya, ini. artis. Nah, dampingi papanya untuk silaturahmi ke teman-teman peternak. Mudah-mudahan besok sukses menjadi peternak kayak Pak Amin. Mahfud juga. Ajari anak sejak dini teman-teman. Oke, baik Pak Mahfud, untuk lahan-lahan rumput apa di sini masih aman kan Pak Mahfud? Kalau rumput aman Pak, ada rumput tanaman juga. Oh ditanam sendiri. Ada tanaman, Kalau rumputnya, oh ini biasanya rumput-rumput ini yang dikasihkan. rumput liar. Ini rumput apa nih? Rumput hutan. Ini Paitan, Ini- kapur. ini paitan ini teman-teman, rumput-rumput Pingpingan. paitan. Ada jerami juga Pak. Jerami. Ini anu ya, sudah panen ya. Sudah mulai panen. Oh, Baru jadi 1-2 sih Pak belum. jadi memanfaatkan panen jerami masyarakat di sini ya. Iya Pak. Punya ladang juga Pak Mahmud. Ada sawahnya. Oh iya. Kalau drum-drum ini biasanya dibuat apa Pak Mahmud? Oh ini. Tempat sentrat, Oh ini konsentrat. Teman. Ini konsentrat. konsentrat, Ini konsentrat. Ini dedak. dedak. Ini dedak. Jadi memang ditaruh di sini konsentrat, ada dedak, ada konsentrat. Ini ampas kah Pak? Ampas Pak. Bukan. Oh, Itu garam di situ. masing-masing drum beda. Oh ini ampas. Ini ampasnya nggak dicampuri apa E4 kah apa itu? Udah Pak. Nggak, ampas murni ya. Ya masalahnya kan tiap dapat. Ini ampas, ini Itu kosong Pak. oh ini kosong, Kosong. Itu garam. ini garam. Racikannya biasanya berarti konsentrat, dedak, ampas, Ampas. dikasih garam. Ya, biasa tambah molase tergantung. Molase. Ya. Jadi perbandingannya biasanya dikasih berapa Pak Mahmud? Kalau molase 1 tutup aja sih Pak. Satu Sedikit. tutup. Terus ampasnya, Ampasnya tergantung kebutuhan sapi Pak. oh masing-masing sapi berbeda ya. Berbeda lah. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi sapi. Bobotnya kira-kira. Ya, jadi Pak Mahfud paham kebutuhan sapinya yang ini berapa, yang ini berapa. Nah, kalau dedaknya Dedaknya ya sama Pak, disesuaikan dengan kebutuhan sapi. Dalam satu hari ini Pak, satu ekor sapi ini kira-kira habis berapa dedak Pak? Kalau berapa kilo? Kalau Dalam satu- saya kalau hari biasa gini standar Pak. Nanti biasanya kalau mau digenjot tuh 6 bulan sebelum lebaran Ah, di full. Kalau kayak gini makannya standar paling 2 kilo 3 kilo. satu hari ya, dedaknya ya. Ya kalau Konsentratnya sama Pak. 2 kilo 3 kilo. Berarti Ya. perbandingannya hampir sama. Ditambah Sama. ampas ya. Ampas Ampasnya itu berapa karung Pak untuk 3 karung 3 karung untuk semua sapi ini? ya sekali makan. 3 karung untuk semua sapi untuk 15 ekor. Tapi kan ya dibagi mana yang butuh banyak, mana yang butuh sedikit juga Pak Mahfud. Ya sama gitu. Kalau rumput dikasih setiap pagi atau malam saja Pak. Pagi sore Pak. Berarti menu utamanya tetap rumput berarti sini. Rumput. Jadi menu utamanya tetap rumput teman-teman. Karena Untuk hijauan seratnya Pak. pakan yang paling murah ya tetap rumput karena mencari saja. Kalau ini ampas ini biasanya kan langganan Pak ya. Langganan. Beli konsentrat, dedak itu pun membutuhkan biaya yang Lumayan. kalau dalam waktu yang panjang itu kan Lumayan. kosnya akan tinggi. Maka bagusnya kalau sapi-sapi di sini masih menggunakan rumput, itu sapi-sapinya istilahnya apa ya? Masih tidak terlalu
banyak pakan tambahannya, masih Ya. mayoritas masih rumput gitu kan, Pak, ya. Masih rumput yang diprioritaskan untuk dikasih makan di sini. Kalau rumput-rumput gajah itu enggak ada, Pak? Ada Pak, rumput Itu yang gajah. ditanam ya? Gajah ada, udut ada, pacong ada. Oh gitu Pak. Nah, Nah seperti itu teman-teman. Ini kandang ayam disulap menjadi kandang sapi. Ya seperti itu. Nah ini kan, ini pakan-pakannya sudah ada. Tentunya sapi-sapi di Pak Mahfud ini nggak usah kita ragukan lagi dari segi, nah dari segi lehernya, leher beton semua sudah. Oh lehernya, oh leher sama kepalanya, oh leher sama kepalanya aja besar lehernya teman-teman. Nah, ini super, ini hitam. Ini keturunan Eva Pak Mahfud ya? Eva Angus. Eva Angus. Ini cukup besar sapinya. Bali juga ada. Oke. Baik Pak Mahfud. Oke. Ini saya sekedar mampir ke sini. Oh iya Pak. Jadi kalau nggak mampir ke Pak Mahfud kan nanti saya dikirain sombong ya. Nah, gitu dah. Iya, oke Bu. Jadi teman-teman, ini kita sekarang sedang di kandangnya Pak Mahfud. Begini kondisinya. Kita ngelihat kondisi sapi-sapinya memang juga cukup luar biasa, karena yang dirawat di sini rata-rata adalah sapi-sapi besar. Biasanya rata-rata kalau kita ke petani yang lain, biasanya banyak merawat sapi Bali Pak Mahfud. Bali. Nah makanya itu masing-masing kandang itu harus punya style sendiri, harus punya gaya sendiri. Jadi kalau yang lain rawat Bali terserah, tapi Pak Mahfud di sini merawat sapi-sapi memang yang sesuai dengan istilahnya apa ya? Senangan Pak. hati lah Pak. Sama dengan kesenangan hatinya. Senang Kedua, hati. Pak Mahfud memang pasarnya adalah pasar sapi-sapi besar. Nah seperti itu. Baik Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah disambut di sini. Maaf mengganggu. Oke Pak. Ini sedang merumput nih. Belum. Belum. Sore. Nah ini kita ada di Makroman, yang cari sapi besar di daerah Makroman. Jangan lupa mampir di tempatnya Pak Mahfud. Atau belajar-belajar boleh Pak Mahfud ya? Boleh. Boleh ya. Sama-sama belajar Pak. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam sukses peternak Indonesia.